Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Al-Barokah yang dimuliakan Allah, sebuah kehormatan buat saya. Amin. Mohon izin berdiri duduk agak lebih tinggi di depan bapak-bapak semua. Hendaklah kita selalu menawarkan segala bentuk aktivitas kita kepada Allah dengan senantiasa bertasbih, mensucikan Allah dengan mengucapkan subhanallah, bertahmid, memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, dan takbir, mengagungkan Allah dengan mengucapkan Allahu Akbar, dengan harapan mudah-mudahan segala bentuk aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diperintahkan untuk selalu berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, dan bersalam kepada beliau dengan mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, bisa menjadi umat Rasulullah yang senantiasa bisa mengikuti sunnah, bisa mengikuti risalah yang beliau ajarkan, karena itu satu-satunya jalan yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu satu-satunya petunjuk kita bisa benar beribadah, berhubungan vertikal dengan Allah maupun ketika kita bermuamalah, berhubungan horizontal sesama manusia. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, bisa mengikuti segala sunnah itu sampai nanti kita tutup kehidupan kita yang singkat ini dengan husnul khatimah. Bapak-bapak jemaah Masjid Al-Barokah yang dimuliakan Allah, pagi ini tema kajian kita meraih berkah berbisnis dalam bingkai syariah. Sesuai dengan nama masjid ini Al-Barokah. Jadi barokah dengan berkah artinya sama. Dalam setiap kesempatan sering sekali kita mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mendengar musibah, ada yang meninggal atau apapun bentuknya musibah yang menimpa kita selalu mengucapkan. Tapi para jemaah sekalian, ini bukan hanya sekadar ucapan. Ini adalah sebuah kalimat yang harusnya terpatri di dalam hati kita, bahwa kita semua itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Bahwa kita saat ini sedang di dalam sebuah perjalanan panjang yang ujungnya kita akan pulang kepada Allah. Konsep ini harus menjadi sebuah tidak hanya sekedar ikrar, tapi betul-betul harus mantap di dalam hati kita. Sebab bila konsep ini tidak mantap di dalam hati kita, kita bisa menjadi misorientasi. Salah kita dalam menyikapi kehidupan kita di dunia ini. Kita sekarang berada pada fase kehidupan yang ketiga. Sebelumnya kita dulu berada pada alam ruh, di mana kita sudah berikrar bahwa bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala shahidna. Kita sudah mengakui bahwa kita adalah hamba Allah. Setelah itu kita masuk ke fase kehidupan yang kedua, alam rahim. Berawal dari nutfah setetes air, alaqah, mudghah, 40, 120 hari diperintahkan malaikat untuk meniupkan ruh
maka ruh dengan jasad itu menyatu di dalam rahim. Sanalah fase kehidupan kita yang kedua, tidak panjang, kisaran hanya sekitar 9 bulan, maka melalui pintu kelahiran kita masuk ke fase yang ketiga, kehidupan di dunia ini. Dan kita juga di sini tidak lama. Kalau mengacu kepada umur Rasulullah 63 tahun, dan hari-hari kita yang kita anggap sebagai pertambahan usia, sejatinya adalah seperti jam pasir yang terus turun dan habis. Baru saja kita melewati suatu masa yang sulit, pandemi COVID-19, di mana banyak saudara-saudara kita yang menemui waktu berakhirnya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, tapi kita tidak tahu sampai kapan kesempatan ini akan ada. Apakah masih sampai tahun depan, atau mungkin bisa saja begitu kita keluar dari masjid ini, tidak ada yang tahu. Dan panjang lagi kehidupan ini. Setelah ini kita akan masuk ke alam barzakh, terus tahapan-tahapan selanjutnya, dan ujungnya itu hanya 2 tempat, surga dan satu jalan. Tidak ada pilihan ketiga. Gambar besar ini, sebuah rangkaian panjang ini, inilah yang harusnya menjadi acuan kita, menjadi pedoman kita. Sebab kalau kita hanya melihatnya sepotong-sepotong, melihat kehidupan singkat di dunia ini saja, maka akan besar kemungkinan kita bisa keliru dalam menyikapi kehidupan kita. Termasuk juga nanti di dalam konteks berbisnis, karena berbisnis itu adalah salah satu cara untuk kita menjemput rezekinya Allah. Menurut para ulama, di dalam kehidupan dunia ini kita diberikan bekal oleh Allah. Ada bekal kita buat hidup. Bekal itu ada 4 bentuknya. Ada rahmat, ada nikmat, ada berkah, ada karunia. Para ulama menjelaskan bahwa keempat bekal ini ternyata berbeda tingkatannya. Yang pertama rahmat. Menurut hadis Rasulullah, rahmat Allah itu ada 100, tapi yang diturunkan ke dunia ini hanya 1 bagian, 99 bagiannya ditahan, nanti akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang menjadi penghuni surga. 1 dari rahmat Allah itulah yang kita bagi-bagi di dalam kehidupan kita di dunia ini. Bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk hewan, untuk tumbuh-tumbuhan. Dengan 1 rahmat Allah itulah hewan-hewan buas bisa berkasih sayang dengan anak-anaknya, semuanya. Jadi bekal berupa rahmat itu didapatkan oleh semua manusia, semua hewan termasuk tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya bekal berupa nikmat. Nah, ini mulai agak terseleksi. Al-Baqarah ayat ke-7 yang sering kita baca, bahwa nikmat itu hanya diberikan kepada orang yang beriman, yang ada iman di dadanya. Karena iman itulah yang menjadi piranti untuk merasakan rahmat Allah itu sebagai nikmat. Selanjutnya berkah. Nah, berkah ini lebih terseleksi lagi. Kalau nikmat untuk orang yang beriman, berkah untuk orang yang beriman dan bertakwa. Ada tambahan kata takwanya. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, akan aku limpahkan nikmat, akan aku limpahkan berkah yang banyak. Begitu kata Allah. Nah, ini yang menjadi orientasi kita. Yang paling tinggi itu karunia. Karunia diberikan kepada orang-orang khusus, di mana beriman, bertakwa,
memiliki ilmu istiqomah. Jadi kalau dalilnya itu ada di surat Al-An'am, kisah Nabi Sulaiman ketika beliau meminta untuk mendatangkan singgasana Ratu Balqis. Jin Ifrit waktu itu mengatakan, aku bisa mendatangkan singgasana itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan salah seorang ahli ilmu mengatakan bahwa aku akan mendatangkan singgasana itu sebelum engkau memejamkan mata. Ini karunia. Bagi kita mungkin ini kita lihat sebagai sebuah keajaiban. Jadi kata berkah, kalau kita ingin mendapatkan berkah Allah, iman dan takwa merupakan harga mati yang tidak bisa kita tawar. Artinya sebagai seorang yang beriman, iman itu kalau kita baca di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, di dalam hadis Jibril yang cukup panjang, semuanya tentunya kita sudah paham bahwa keimanan percaya kepada Allah, Rasul, kitab-kitabnya, malaikat, dan percaya kepada hari akhir, percaya juga kepada takdir, baik itu takdir buruk maupun takdir baik. Takwa secara definisi sederhananya adalah kita patuh dan tunduk kepada semua ketentuan Allah. Takwa tentu acuannya adalah apa yang diajarkan oleh Rasul melalui Al-Quran dan sunnah-sunnah beliau. Nah, dalam konteks berbisnis, ini juga yang harusnya menjadi pegangan kita. Rezeki ini merupakan suatu hal yang sebenarnya rezeki berupa uang itu bukan merupakan suatu hal yang utama. Di atas rezeki berupa uang ada rezeki berupa kesehatan. Karena banyak kita lihat banyak orang yang rela menukarkan uangnya dengan sehat, dan di atas itu rezeki yang paling besar itu adalah iman. Memiliki uang yang banyak, kedudukan yang tinggi, ketika tidak ada iman, ya tidak ada kemuliaan di dalam rezeki yang banyak. Kalau hanya rezeki yang banyak menjadikan itu kita menjadi orang yang mulia, tentu korun harusnya menjadi orang yang mulia. Kalau kekuasaan adalah akan mengantarkan seseorang menjadi orang yang mulia, tentu Fir'aun harusnya menjadi orang yang mulia. Ternyata tidak. Rezeki halal adalah satu harga mati yang harus kita ikhtiarkan dengan sungguh-sungguh. Di dalam kehidupan kita saat ini, di mana sistem kapitalisme dan opini yang beredar di masyarakat sering kita mengabaikan kehalalan rezeki yang kita dapatkan. Ini merupakan satu situasi yang sudah sangat sesuatu yang biasa terjadi. Berbicara tentang rezeki halal kadang-kadang menjadi area yang sangat sensitif. Rasulullah membagi dua sumber rezeki yang datang kita berdasarkan hadis bahwa rezeki itu bisa kita dapatkan dari bekerja dan dari perniagaan yang baik. Artinya bekerja dengan tangan sendiri maupun berniaga itu merupakan dua pekerjaan yang sama mulianya. Dalam berbisnis, dalam berniaga, perlu sebuah intuisi, perlu sebuah rasa yang cukup tajam untuk kita bisa mendeteksi sumber-sumber rezeki kita, apakah ada yang melanggar ketentuan syariat. Dalam menyikapi rezeki halal ini ada dua pengelompokan sikap dari manusia. Yang pertama, ada orang yang tidak peduli. Saya beberapa tahun yang lalu itu masih sering mendengar bahwa kamu kalau mau berbisnis saja. Bisnis itu kiri, agama itu kanan. Jadi jangan dicampur adukkan bisnis dengan agama.
pemahaman seperti itu masih sering saya dengar. Ternyata setelah mengalami berbagai macam situasi, saya masuk kepada pengelompokan yang kedua, yang karena tidak belajar, karena tidak tahu, merasa bahwa apa yang kita lakukan sudah benar, rupanya ada yang keliru. Nah, mudah-mudahan dengan kesungguh-sungguhan kita mendeteksi, dengan kesungguh-sungguhan kita mau belajar, mau mempelajari, ini bagian dari ikhtiar kita agar betul-betul rezeki yang kita dapatkan itu kita yakini kehalalannya. Karena ketika rezeki yang kita dapatkan tercemar oleh sesuatu yang tidak halal, risikonya besar sekali. Kehidupan di dunia bisa bermasalah, apalagi di kehidupan selanjutnya, karena daging yang tumbuh dari rezeki yang haram itu tidak berhak untuk mendapatkan surga dan cukup panjang. Artinya apa yang menjadi orientasi kita tadi, bahwa kehidupan kita di dunia ini sungguh singkat, ketidakmampuan kita atau ketidakpedulian kita dalam mempelajari sumber rezeki kita ini sungguh besar resikonya. Jadi saya melakukan kegiatan tausiah bisnis ini terinspirasi oleh situasi di mana sebagai seorang pelaku usaha pernah berada pada satu fase di mana itu dianggap sebagai sebuah kesuksesan oleh orang lain. Mohon izin sedikit bercerita sekedar untuk mendapatkan ibrahnya. Pernah pada suatu fase dan cukup panjang di mana berbisnis dengan putaran yang cukup besar, dengan aset yang cukup besar, dan setiap hari berdoa, ya Allah, berilah hamba rezeki yang halal, karena memang diwasiatkan oleh orang tua, kamu kalau berbisnis, kalau apapun yang kamu lakukan, walaupun harus bekerja yang sederhana, tapi rezeki halal itu merupakan suatu hal yang harus kamu perhatikan. Beberapa tahun yang lalu saya mengalami suatu kondisi di mana yang tadinya bisnisnya bagus, tahu-tahu berbalik arah. Yang tadinya putarannya miliaran, asetnya miliaran, tiba-tiba punya hutang miliaran dan bisnis terhenti. Itu menjadi sebuah perenungan. Berarti ada sesuatu yang salah. Gimana salahnya? Oh, rupanya saya menganggap bahwa berurusan dengan lembaga keuangan itu merupakan sebuah prestasi, merupakan sebuah pencapaian, diberikan kesempatan, diberikan kredit dengan nilai miliaran, itu merupakan suatu prestasi. Rupanya di situ kekeliruannya. Jadi Allah mengingatkan melalui suatu keadaan yang awalnya dianggap sebagai sebuah kesulitan, dari sanalah akhirnya belajar, dan dari titik itu juga saya mulai berazam ingin ikut menularkan hal-hal seperti ini, karena saya melihat banyak kawan-kawan pelaku usaha yang karena ketidaktahuannya, karena ketidakmengertian, kalau bagi bapak-bapak yang setiap hari berada di masjid, tentu mengikuti kajian-kajian, belajar tentang syariat-syariat Allah sudah merupakan suatu hal yang biasa. Tapi banyak teman-teman kita di luar sana yang tidak menyadari bahwa hal-hal yang mereka lakukan itu bisa mencemari kehalalan rezekinya. Di dalam muamalah kontemporer, hukum-hukum syariat itu tentu banyak sekali, banyak rangkaiannya. Tapi kalau kita cluster, kalau kita kelompokkan, ada 3 kelompok besar. 3 kelompok besar yang minimal
di dalam kegiatan usaha kita atau di dalam kegiatan pekerjaan kita, kita mampu mendeteksi hal ini. Yang pertama itu zalim. Jadi salah satu yang merusak sumber rezeki kita itu adalah zalim. Zalim yang pertama tentu zalim kepada hak Allah. Misalnya di dalam harta kita itu ada kewajiban mengeluarkan zakat, ada ketentuannya, ada hisabnya, ada nisabnya, ada haulnya. Ketika kita sudah memiliki harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, nah kita tidak keluarkan. Mungkin karena ketidakmampuan menghitung dan ketidaktahuan. Karena kalau untuk perniagaan kan beda-beda aturannya. Ada zakat perdagangan, di mana kita harus menghitung setiap tahun harta berapa, putaran berapa, kas berapa, piutang berapa, dikurangi utang kali 2,5%. Kalau kita berbisnis tambang, beda lagi hitungannya. Kalau petani, beda lagi hitungannya. Nah, artinya hal-hal seperti ini perlu sebuah keingintahuan, perlu sebuah dorongan dari dalam. Wah, ini saya betul-betul harus pelajari. Mungkin ada di antara sumber yang kita tidak sadari merusak rezeki kita yang datang. Zalim itu juga banyak contoh-contoh lain. Ya, misalnya sekarang kalau kita berbicara rasuah, berbicara sogok menyogok, berbicara uang pelicin, kita sudah menganggap itu merupakan suatu hal yang biasa. Tidak melihat sebagai sebuah kesalahan, sebagai sebuah dosa. Kita sudah menganggap biasa. Toh kalau kita nggak lakukan, teman-teman yang lain tidak lakukan, kolega yang lain tidak lakukan. Bicara rasuah, bicara korupsi, itu bentuk dari kezaliman. Timbangan, bagaimana ketelitian kita di dalam surat Al-Mutaffifin, bagaimana Allah mengutuk orang yang tidak jujur terhadap timbangan, kalau membeli ingin lebih banyak, kalau menjual lebih sedikit. Hal-hal seperti ini, minimal yang terkait dengan usaha dan kegiatan kita masing-masing. Nah, yang kedua, gharar itu spekulasi. Spekulasi sebuah transaksi yang tidak jelas juntrungannya, tidak jelas wujudnya, tidak jelas bentuk yang diperjualbelikan. Dan dalam konteks kekinian, hal seperti ini banyak sekali kalau contoh-contoh yang masih diberikan contoh oleh Rasulullah, seperti bahwa kurma yang setelah dikawinkan itu tidak boleh dijual karena itu rentan nanti dirusak oleh hama, atau mungkin janin yang ada di dalam perut sapi itu tidak boleh diperjualbelikan, atau buah-buahan yang belum matang itu tidak boleh diperjualbelikan. Itu adalah bentuk-bentuk gharar. Jadi apakah transaksi kita, apakah bisnis kita ada unsur gharar di dalamnya? Ini juga merupakan suatu hal yang perlu kita deteksi. Dan yang paling terakhir dan yang paling sensitif itu adalah riba. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya berazam untuk tidak lagi masuk ke dalam praktik riba ini sudah dari sekitar 4-5 tahun silam. Tapi baru berani mendeklar di depan forum seperti ini baru beberapa waktu belakangan, karena saya merasa itu suatu hal yang sangat sensitif. Dan saya juga bisa menyadari bahwa kalau seandainya dulu ketika saya berada pada posisi sedang berbulan madu dengan bank-bank konvensional di mana menjadi nasabah prioritas, dapat berbagai macam fasilitas kredit dan sebagainya. Kalau pada saat itu orang menyampaikan hal ini ke saya pasti melawan, pasti menolak. Tapi Allah takdirkan yang tadinya kondisinya baik terus jeder,
baru dari sana hidayah itu masuk. Jadi nanti mungkin kita, karena sejatinya saya adalah seorang pebisnis, seorang pelaku usaha. Saya berdiri di depan ini kemarin ke kamu, jadi saya bilang belum pas saya dipanggil Ustaz. Nanti kalau ditanya dalil-dalil yang berat-berat nggak bisa jawab. Tapi kalau hal yang terkait dengan usaha, terkait dengan bisnis, terkait dengan kewirausahaan, mari kita bersama-sama berjamaah mengubah arah. Bahwa kita sekarang sedang dikepung oleh sebuah opini, dan opini itu bukan opini masyarakat Islam. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah artikel, karena anak yang paling besar baru selesai SMA, sedang dalam rangka mencari-cari tempat kuliah. Saya baca-baca artikel, rupanya salah satu jurusan yang kurang diminati oleh calon mahasiswa baru itu diantaranya adalah ekonomi syariah. Jadi tidak begitu berminat orang untuk membahas hal yang seperti itu. Termasuk juga kita lihat bahwa Bank Muamalah itu sudah ada dari sekitar tahun 92, tapi nggak nyampe 5%. Padahal kita 80% lebih adalah penduduk Muslim. Jadi kita sendiri, masyarakat Islam ini juga sepertinya kurang yakin bahwa apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah lebih baik. Kenapa? Karena opini yang berkembang. Jadi propaganda yang dibangun, pesan yang dimasukkan ke dalam alam bawah sadar kita itu, kita menjadi tidak begitu yakin bahwa apa yang diajarkan oleh Islam itu adalah yang terbaik, termasuk dalam hal ekonomi. Nah, ikhtiar saya membuat kegiatan tausiah bisnis ini dalam rangka bersama-sama mengajak. Kalau ustaz-ustaz yang memang belajar dari awal, hafal dalil, beliau menyampaikan sesuai dengan keilmuannya. Kalau saya mungkin dari sisi praktisinya, dari sisi praktisi menyampaikan kepada bapak-bapak, para jemaah sekalian, bahwa sejatinya apa yang Allah sampaikan tentang riba itu, sulitnya itu tidak hanya di akhirat, tapi di dunia ini kita juga diberikan berbagai macam kesulitan. Saya pernah pada suatu waktu, dan cukup panjang waktunya, itu setiap hari itu yang dipikirkan hanya cicilan, karena itemnya cukup banyak dan nominalnya juga cukup besar. Hitungannya ya kalau per bulan terbilang ratusan juta. Stres hidup ini. Nah, bagaimana kita akan mendapatkan keberkahan? Jadi berkah itu akhirnya hanya menjadi slogan buat kita. Kita tidak benar-benar bersungguh-sungguh mencari apa yang sering kita sebutkan. Padahal Allah sudah mengatakan syarat untuk kita mendapatkan berkah itu adalah iman dan takwa. Takwa tentu acuan kita adalah Al-Quran dan hadis sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, ini dulu sebagai fondasi dasar. Sebab kalau perspektif itu, kalau sudut pandang itu, kalau cara melihat itu belum sama, itu sulit kita untuk menjadi searah. Adanya akan terjadi perdebatan-perdebatan. Mungkin lebih enak berdiskusi di masjid seperti ini karena setidak-tidaknya kita sudah satu frekuensi. Tapi berbicara di luar itu mesti jauh lebih enak. Jadi berbicara tentang riba, berbicara tentang zalim, berbicara tentang gharar, berbicara tentang ekonomi syariah tidak terlalu menarik untuk didiskusikan. Nanti mungkin diskusi kita ini saya lebih nyaman menyebutnya sebagai diskusi, mungkin lebih banyak nanti kita tanya jawab separuh, setengah jam atau berapa waktu penyampaian saya, nanti saya berdiskusi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Jadi kalau kita berbicara bisnis, apa sih sebenarnya bisnis itu? Kapan itu disebut bisnis? Dan apa yang menjadi syarat
sebuah bisnis itu bisa hidup. Bisnis itu baru disebut bisnis, baru disebut kegiatan perniagaan ketika sudah terjadi transaksi, ketika sudah terjadi tukar menukar uang dengan barang atau dengan jasa, itu disebut sebagai bisnis. Terus apa yang menjadi ruh sebuah bisnis? Apa yang menjadi syarat bisnis itu bisa hidup? Yang menjadi syarat bisnis bisa hidup itu adalah harus kas. Harus ada uang masuk. Kalau bisnis tidak ada uang masuk, tidak ada arus kas, seraksasa apapun bisnis, mati. Yang baru-baru kita lihat masa pandemi COVID-19, takdir Allah berubah situasi. Banyak kita lihat bisnis-bisnis yang berkembang, airline, pariwisata dan lain sebagainya, banyak kita saksikan. Jadi yang menjadi syarat sebuah bisnis hidup itu adalah arus kas. Ini yang menjadi pertimbangan kita, karena ini tadi saya lihat dari apa yang dikirimkan oleh KMJ bahwa pada hari ini juga ada rapat anggota tahunan koperasi. Mungkin nanti kita juga bisa berdiskusi hal-hal yang sifatnya teknis atau non teknis terkait dengan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh koperasi. Karena koperasi dengan perusahaan itu kan hanya sedikit perbedaan. Pada prinsipnya itu sebuah lembaga yang dikelola untuk melakukan sebuah kegiatan usaha. Jadi artinya koperasi itu pun harus hidup. Nah, untuk bisa menghidupkan sebuah bisnis harus dicari cara bagaimana supaya ada segera uang berputar, ada uang masuk dan makin lama makin besar, dan itu sebaiknya sustainable, berkelanjutan. Analisanya harus dari sana. Selanjutnya, kalau bagi seorang pebisnis pemula, bagi seorang pelaku usaha atau bagi bapak-bapak yang ingin masuk ke dunia kewirausahaan, dari sekian banyak keterampilan apa atau apa yang mesti lebih dulu kita miliki. Persoalan di dalam dunia bisnis itu sangat kompleks. Seorang pebisnis itu harus mampu mengerjakan semuanya, apalagi kalau di tahap awal kita baru akan mulai sebuah bisnis, itu tidak ada yang ideal situasinya. Jadi seorang pelaku usaha yang baru mulai usaha itu bisa saja dari pekerjaan menghitung uang sampai dengan mengangkut barang dia kerjakan sendiri. Tapi ada satu hal yang paling fundamental, ada satu hal yang paling prinsip. Kalau seandainya satu kemampuan ini saja dimiliki oleh kita calon pelaku usaha, itu insya Allah bisnis sudah bisa jalan. Apa itu? Itu kemampuan menjual, kemampuan memasarkan. Karena sumber dari pemasukan bisnis itu adalah dari penjualan, apapun bentuknya. Apapun bentuk sebuah kegiatan bisnis, itu sumber masuknya adalah dari penjualan. Jadi kalau tadi rohnya adalah dari uang masuk, sumbernya adalah dari penjualan. Jadi kalau seorang pelaku usaha itu harus memiliki kemampuan menjual dan memasarkan. Nah, karena bertahun-tahun berada di lingkungan ini, saya menganalogikan pemasaran dengan penjualan itu seperti sebatang pohon. Jadi kalau pemasaran itu rangkaian pohonnya, ada batangnya, ada rantingnya, ada daunnya, ada dahannya, ada akarnya, yang menjadi sebuah sistem, dan penjualan itu adalah buahnya. Jadi kalau kita mendesain sebuah konsep bisnis, sehebat apapun strategi pemasaran yang kita buat, sehebat apapun konsep pemasaran yang kita buat, kalau tidak menghasilkan penjualan, itu gagal. Jadi kalau kita berbicara pemasaran itu banyak bangunannya. Ada produk, ada pricing strategi, ada promosi, ada placement,
macam-macam. Nanti kita bisa berdiskusi dalam konteks itu, mungkin juga terkait dengan kegiatan koperasi. Saya tadi begitu masuk ke sini, masuk gerbang pagi-pagi, saya lihat wah, ini besar ini perumahan. Bisik-bisik dengan KMJ, ada berapa rumah di sini? Rupanya 800 sudah. Jadi kotak pedagangnya langsung jalan. Ini kalau koperasi kita bisa kita kelola dengan baik, bisa kita menemukan satu unit usaha yang bisa mengcover pasar sebesar ini, insya Allah bisa berjalan. Nah, tinggal memilih kegiatan usahanya dan mengkomunikasikan dengan pasarnya sehingga ini bisa hidup. Jadi beberapa waktu yang lalu ini juga yang belum sempat terrealisasi oleh saya, bahwa kami juga di masjid punya rencana untuk membuat koperasi, tapi kata Allah sampai hari ini belum terrealisasi. Ini pasar yang cukup besar. Apakah itu sudah ada di dalam rencana kerja untuk bentuk-bentuk usaha yang akan dilakukan oleh koperasi Alam Barakah atau belum? Nanti kita bisa ngobrol. Jadi kalau saya diajak ngobrol tentang kewirausahaan, tentang sales, tentang marketing, karena memang dari kecil orang Padang itu berada di sektor informal, hidup waktu kecil karena orang tua hidupnya susah, dari umur 6 tahun sudah menjadi pedagang, terus kesininya juga menjadi seorang pelaku usaha. Mungkin kita bisa berdiskusi hal yang seperti itu, barangkali dari apa yang pernah saya lalui kita bisa saling memberi manfaat. Jadi itu sebagai prolog Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, bahwa kegiatan bisnis ini atau pekerjaan kita ini adalah sumber dari rezeki kita, sumber dari apa yang akan kita berikan sebagai bahan makanan untuk kehidupan keluarga dan sebagainya. Harus betul-betul kita mampu mendeteksi, mampu membaca, benar-benar berikhtiar bahwa rezeki yang kita terima harus bersih. Karena sejatinya rezeki kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Bagaimanapun cara kita menjemputnya, yang akan kita terima sudah sesuai dengan yang digariskan. Karena pada saat ruh tadi ditiupkan pada usia janin 120 hari itu sudah ada catatannya, sudah ada catatan rezekinya, sudah ada catatan kematiannya. Jadi tugas kita adalah mematuhi syariat Allah dalam menjemput rezeki. Mudah-mudahan kita bisa selamat di dalam kehidupan kita yang singkat ini. Sebagai prolog, itu yang baru saya sampaikan supaya komunikasi kita bisa menjadi dua arah. Hal-hal yang terkait dengan kegiatan usaha, apakah itu terkait dengan koperasi, terkait dengan pemasaran dan sebagainya. Monggo kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Kalau ini kita sampai jam berapa? Sampai jam 6. Sudah hampir jam 10. Iya, silakan Pak. Bismillah. Iya, silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan Ustaz Amin. Ustaz Amin ya? Al-Amin Pak. Ustaz Al-Amin. Di bawahnya ada founder Tausiah. Makna founder Tausiah, apa founder Tausiah itu maksudnya? Nah, yang saya pahami Tausiah itu ya Tausiah kan. Karena kebetulan saya sendiri juga suka ngisi-ngisi training begitu ya. Dan suatu ketika
ketika saya mengisi materi-materi terkait dengan spiritual, trading spiritual, dengan metode seperti layaknya kayak ESQ begitu. Walaupun itu bukan ESQ dan materinya juga bikin sendiri, kebetulan kutipan-kutipannya juga ayat dan hadis begitu. Ya. Tiba-tiba satu ketika dari ESQ ada yang bilang bahwa nggak boleh menggunakan metode begini karena sudah dipatenkan dan lain. Nah, padahal di situ kan temanya adalah tema yang kita sampaikan adalah hal-hal yang terkait dengan spiritualitas. Makanya saya bilang bahwa dunia begini ketika temanya spiritualitas, maka sebenarnya ini bukan dunia bisnis bagi saya. Karena yang kita sampaikan adalah tugas kita sebagai Khalifatul Ard itu memang sudah kewajiban ya kita menyampaikan hal-hal yang tema-tema. Nah, makanya kemudian mohon petunjuknya kira-kira seperti apa sehingga kita juga bisa melangkah ke depan. Karena bagi saya dunia training itu passion bagi saya. Gitu. Iya. Itu Ustaz, mohon arahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya jawab dulu Ustaz ya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya, menarik sekali. Jadi saya itu pelaku usaha, seorang praktisi. Dari kecil mengalami berbagai macam situasi dalam konteks sebagai seorang pelaku usaha. Saya dari umur 6 tahun itu dipaksa oleh keadaan karena orang tua tidak mampu secara finansial harus berjualan. Setiap hari saya berjualan keliling kampung sampai menjelang SMA. Setelah itu kegiatan-kegiatan saya juga banyak diisi dengan kegiatan-kegiatan berdagang. Karena sambil sekolah saya harus mencari uang sendiri. Di dalam pekerjaan selanjutnya saya juga menjadi seorang pebisnis, pelaku usaha dan beragam bentuknya. Jadi kalau saya gambarkan secara jangkauan, saya itu mulai dari pedagang. Saya menamakan diri saya sebagai seorang pedagang keliling. Mulai dari keliling kampung dulu waktu kecil, umur 27 tahun itu saya mulai berdagang keliling Indonesia. Jadi saya punya jaringan distributor itu seluruh Indonesia. Dan beberapa tahun belakangan mulai berdagang ke luar negeri. Cerita ini saya rasa ketika dibagikan kepada kawan-kawan yang seprofesi bisa menjadi sebuah cerita yang menginspirasi. Kegiatan ini sudah saya lakukan dari beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2012-2013 itu saya mulai membuat seminar-seminar. Waktu itu yang saya ajarkan adalah tentang bagaimana cara membeli properti tanpa uang, hanya bermodalkan cash flow. Kita bisa mendapatkan properti nggak perlu modal. Sampai berlanjut sekitar 3, 4, 5 tahun karena sales dan marketing itu merupakan sebuah keterampilan yang penting untuk dimiliki di dalam dunia usaha, dan itu saya merasa bidang saya itu saya kerjakan. Tapi itu orientasinya waktu itu hanya uang. Anda lakukan ini kaya, Anda lakukan ini hebat, Anda lakukan ini. Saya ditegur oleh Allah berbalik arah dari kegiatan yang pada saat itu mungkin merasa hebat. Ya sudah seperti korun. Jadi korun itu ketika ditanya dari mana dia diminta untuk membayar zakat, dia nggak mau. Karena kata korun, ini saya dapatkan dari kehebatan saya. Nah, setelah itu saya ubah. Makanya namanya menjadi tausiah bisnis, Pak. Tausiah adalah kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan. Dasar kita adalah Al-Quran dan hadis, tapi dalam konteks kita berwirausaha. Karena bermuamalah,
bermuamalah. Muamalah itu kan hubungan dengan manusia, dan salah satunya kan adalah muamalah maliyah, muamalah yang terkait dengan uang. Ini merupakan satu bagian yang sangat penting, sangat berperan dalam kehidupan kita. Karena sehari-hari kalau kita hitung kegiatan kita setiap hari, ini alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang ada di dalam ruangan ini termasuk hamba-hamba Allah yang diberi keberkahan waktu oleh Allah, sehingga kita masih bisa duduk bersama-sama di sini bermajelis ilmu. Karena di antara keberkahan itu adalah kan keberkahan itu kelebihan. Orang yang waktunya berkah, mungkin kita sama-sama dijatah 24 jam, tapi kita dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat. Orang yang rezekinya berkah, secara kuantiti mungkin tidak terlalu banyak, tapi bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan saya juga ingin apa yang dimiliki ini menjadi berkah, menyampaikan kepada kawan-kawan sesama pelaku usaha, ayo kita harus memframing, melihat bisnis kita, melihat kegiatan usaha kita dari sisi tinjauan syariah. Kita harus berani mengatakan bahwa ini salahnya, ini harus kita tinggalkan, ini tidak boleh, dan itu memang butuh keberanian. Itu diantara alasan kenapa saya beri nama Tausiah Bisnis, karena kegiatan berbisnis ini perlu ada unsur, bukan perlu, sangat penting unsur spiritualnya, bahkan harus mengutamakan ketentuan syariahnya, baru rezekinya belakangan. Tawakal. Di dalam praktik-praktik bernegosiasi, di dalam praktek-praktek pelobian, pebisnis itu kan kegiatannya tidak jauh-jauh dari lobi-lobi, ngobrol-ngobrol, nego. Saya dulu saat seriusnya Pak, belajar teori-teori barat itu. Itu buku tentang negosiasi aja ada tebelnya ada 3 buku. Itu dipelajari. Jadi kalau mau ngobrol dengan orang, miringnya berapa derajat duduknya, cara menatap matanya bagaimana, tarikan nafasnya seperti apa, intonasinya bagaimana, itu diajarkan. Di dalam teori barat itu diajarkan. Dan kalau tidak berhasil, itu kita stres, karena kita menganggap bahwa yang mengantarkan keberhasilan kita itu adalah cara-cara kita itu. Rupanya Islam tidak mengajarkan seperti itu. Berikhtiarlah, lakukan sebaik-baiknya sesuai dengan keilmuan, tapi diserahkan kepada Allah. Jadi menjadi lebih rileks. Rupanya kalau kita berbisnis dengan menggunakan pandangan Islam, kita menjadi lebih santai, kita menjadi lebih sabar, kita tidak diburu-buru waktu karena meyakini bahwa catatnya sudah ada. Itu diantara dan itu yang ingin dibagi Pak di dalam tausiah bisnis ini. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sebuah obrolan yang bermanfaat, dan saya berharap ini bisa berkelanjutan walaupun mungkin dalam diskusi-diskusi informal, bagaimana kita mengaplikasikan ketentuan-ketentuan syariat itu di dalam kegiatan usaha yang kita lakukan. Saya rasa begitu Pak. Terima kasih. Monggo. Waalaikumsalam. Iya. Terkait berbagi cerita, misalnya pengalaman seseorang itu sangat bermanfaat. Saat kita tadi berbalik arah di kemudian, secara aktual apa yang terjadi? Apakah juga melalui kepada bangsa atau ada sekelompok orang yang mungkin bisa memberikan? Artinya kondisi itu kadang-kadang kita alami dan lagi lagi atau memang ada orang yang membantu dalam advokasi seperti
contohnya seperti di sana. Baik, terima kasih Kang Uci, menarik. Hitung-hitungan saya sebagai seorang bisnis itu secara matematika dunia nggak mungkin gagal, nggak mungkin bangkrut, karena antara aset dengan utang itu masih jauh lebih besar aset. Jadi kita merasa bahwa oh ini sudah nyaman, mau mungkin 10 tahun, 20 tahun yang akan datang aman. Katakanlah aset X, katakanlah utang X, asetnya 2X, lebih mahal. Tapi bagi Allah mudah membalikkan. Dalam waktu yang relatif singkat, yang tadinya bisnisnya miliar, utang miliar, bisnisnya berhenti seketika. Saya hanya mengembalikan kepada surat Asy-Syura ayat 30 bahwa musibah yang menimpa kita itu adalah karena kesalahan kita. Jadi faktor-faktor di luar itu saya abaikan. Walaupun mungkin kalau dicari-cari korelasinya ketemu aja. Misalnya perhitungan bisnisnya kurang bagus, ditipu orang dan lain sebagainya. Tapi itu saya abaikan. Bukan, ini memang takdir. Nah keberanian ini juga merupakan suatu hal yang ya ketentuan Allah, karunia Allah, hidayah Allah. Dan saya putuskan waktu itu, kalau saya waktu itu menjual aset. Saya bilang sama istri, kita dulu berangkat dari kampung, tidak bawa apa-apa, ini harus kita selesaikan, apa yang ada lepas. Jadi itu jawaban sederhananya, semuanya. Tinggal yang tersisa hanya tempat tinggal, semua mobil untuk menutup itu. Jadi mulai dari berangkat dari pelan-pelan kembali, dan alhamdulillah selalu ada hikmah di balik setiap keadaan yang mungkin pada awalnya kita anggap sebagai sebuah kesulitan, sebagai sebuah situasi yang tidak kita senangi. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 itu Allah mengatakan bahwa boleh jadi kamu menyukai sesuatu tapi itu tidak baik untukmu, dan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu tapi itu baik untukmu. Alhamdulillah, karena itu Ustaz, akhirnya saya jadi bisa duduk di sini. Tentu setiap kita memiliki langkah-langkah sendiri-sendiri. Keberanian kita saja dulu untuk mampu melihat, mampu membaca, mampu menerima bahwa ada ketentuan yang mengikat kita untuk menjadi penyaring rezeki kita masuk, itu sudah merupakan suatu hal yang luar biasa. Karena saat ini ketika kita berbicara sumber rezeki, tidak hati-hati dalam menyampaikan, ini merupakan suatu hal yang sangat sensitif. Langsung akan berhadapan dengan serangan frontal karena mengusik kenyamanan. Tahun-tahun orang mendapatkan sumber income dari satu titik dengan sesuatu yang sudah membudaya, terus tahu-tahu kita mengatakan bahwa itu salah, wah itu bisa berantem kita dengan orang. Tapi mudah-mudahan apa yang saya mohon didoakan juga Ustaz dan para jemaah sekalian, mudah-mudahan kegiatan tausiah bisnis ini bisa menularkan semangat itu. Dalam tagline yang saya pakai adalah berjemaah muhara, minimal kita menjadi ingat bahwa kehalalan rezeki itu merupakan suatu hal yang sangat mutlak. Mungkin begitu Pak Ustaz, karena waktu kita terbatas, jam 6:15. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang salah dalam penyampaian saya. Kita tutup kajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.